ini di bawah salju menemukan seorang bayi. Melihat dari pakaiannya mengetahui bayi itu berasal dari keluarga yang sangat kaya. Kemudian ia membawanya pulang dan memberikannya kepada istrinya untuk dijaga, menunggu orang tuanya yang kaya untuk datang menjemputnya. Lalu menginginkan bayaran. Menunggu 10 tahun pun berlalu. Di bawah penjagaan ibunya, Remy tiap hari di sawah bermain dengan sangat riang, menikmati masa muda yang sangat indah. Tapi tidak lama kemudian ia bertemu dengan suatu masalah. Ayah tirinya karena pekerjaan terjatuh dan kakinya patah dan membutuhkan uang sebanyak 400. Ibu tirinya mengeluarkan semua uangnya, tetapi tetap tidak cukup. Ia pun menjual sapi peliharaan mereka ke tetangga. Tapi bagi Remy, sapi itu adalah satu-satunya teman. Kemudian di tiap malam ia akan diam-diam pergi melihatnya, memeluknya sambil bernyanyi. Dan hari ini muncul seorang pria tua asing. Ia juga mendengarnya lumayan lama, menunggu Remy itu membalikan badan. Ia terkejut dan langsung pulang ke rumah. Ayah tirinya yang serakah juga pulang. Ia menyalahkan semua kegagalannya karena Remy. Ia tidak memiliki uang untuk pengadilan. Itu semua karenanya juga. Ia berpikir untuk mengirimnya ke rumah panti asuhan dan berkelahi dengan istrinya. Remy yang masih kecil hanya bisa mendengarnya. Keesokannya, ibu tirinya mengatakan asal mula dirinya dan mengembalikan pakaian bayi kepadanya, menyuruhnya untuk pergi meminta bantuan pemerintah. Dengan begini, ia pun mengikuti ayah tirinya ke sebuah kota. Tapi ia peka, langsung merasa ada sesuatu yang tidak benar. Ayah tirinya ingin membawanya ke panti asuhan. Ia mendorong ayah tirinya dan langsung kabur. Kemudian bersembunyi di sebuah toko. Tapi ayah tirinya membawa segerombolan orang dan menangkapnya kembali. Saat itu pria tua berkata, dia meminta ayah tiri untuk duduk, mengatakan dirinya seorang seniman, ingin memperkerjakan anak kecil itu untuk tampil dengannya dan mendapatkan simpati orang-orang. Biayanya $30 selama setahun. Ayah tirinya pun langsung setuju. Dengan begitu, Remy pun dibawa pergi oleh pria tua itu. Di saat melewati rumahnya, di sekuat tenaga meneriaki ibunya. Tapi ibunya dipeluk erat oleh ayahnya dan hanya bisa melihat kepergiannya. Sedangkan kehidupan Remy kemudian pun berubah. Mereka tiba di suatu kota. Pria tua dengan cepat memberikan Remy pakaian baru dan sepatu baru. Ini juga menghabiskan tabungannya. Hanya bisa makan roti di tepi jalan. Ia juga mengaku kepada Remy kenapa dirinya melakukan hal itu. Ia menyadari kemampuan menyanyi Remy, suara yang begitu merdu dan indah, dan berharap dia akan terus bernyanyi. Pertama kalinya menyanyi di hadapan orang-orang, ia pun kabur karena ketakutan dan terjatuh di sebuah tanah. Kemudian ia marah, merasa dirinya sama sekali tidak memiliki bakat bernyanyi, dan berkelahi dengan pria tua itu. Saat itu seekor anjing bawanya sebuah koran. Ternyata pria tua itu seorang pemain bola yang ternama. Tapi tidak tahu karena alasan apa ia memilih untuk menyamar. Ia mengatakan ke Remy harus selalu percaya diri. Dengan bakatmu pasti akan bisa menjadi seorang penyanyi. Setelah itu ia memberikan sebuah kayu ke Remy dan mulai mengajarnya mengenal huruf. Remy mulai sambil belajar mengenal huruf, sambil belajar bagaimana cara bernyanyi. Akhirnya selama 3 bulan, ia menuliskan sebuah surat selama hidupnya kepada ibunya dan menyampaikan kepada ibunya bahwa dia dalam keadaan yang baik dan aman. Ia juga mengatasi rasa takutnya. Matanya yang ditutupi kain pun dibuka, dan ia melihat dunia, memiliki suara yang indah. Semua orang sedang bernyanyi. Remy akhirnya bisa mengatasi rasa gugupnya, dan hal ini pun membuatnya dengan mudah diundang berbagai orang untuk menampilkan nyanyiannya itu. Hal ini membuat mereka menghasilkan uang banyak. Intinya adalah di sini dia bertemu dengan seorang gadis. Ia karena sakit hanya bisa duduk di atas kursi roda, tapi matanya seperti ada suatu sihir yang langsung menarik perhatian Remy. Remy pun berbaur dengannya dan bercanda riang. Hal ini membuat orang tua gadis itu merasa berterima kasih karena mereka sudah lama
tidak melihat gadisnya begitu bahagia. Kemudian di saat yang begitu bahagia, hal buruk pun terjadi. Hari ini di suatu pertunjukan kota, dengan alasan tidak ada izin menampilkan pertunjukan, polisi menangkap pria tua itu dan Remy membawa binatangnya kabur. Ia mencari gadis untuk meminta pertolongannya. Di bawah bantuan orang tua sang gadis, hakim menyuruhnya untuk mengakui identitas aslinya itu. Dengan jujur maka ia akan dilepaskan. Tapi pria tua itu bersikeras untuk tidak mengakuinya. Ternyata dalam hati si pria tua hanya ada bisnis anaknya demi membiarkannya untuk cepat pulang, menyalakan lilin di rumah. Tapi hari ini lilin pun jatuh dan membuat kebakaran. Istri dan anaknya mati terbakar. Saat itu pun ia memutuskan untuk menyamar dan tidak akan tampil lagi, menjadikannya sebagai hukuman, dan begitu ia dihukum 2 bulan di penjara. Remy juga untuk sementara tinggal waktu di rumah sang gadis. Sang gadis pun tanpa sadari pakaian bayi Remy. Lalu ia mengatakan asalnya kepada sang gadis. Hubungan keduanya semakin lama semakin membaik, dan orang tua sang gadis sangat senang. Akhirnya pria tua itu pun keluar dari penjara. Ia ingin membawa pergi Remy untuk melanjutkan perjalanan. Tapi ibu sang gadis ingin Remy untuk tetap tinggal di situ dan menjadi pengurus rumah menemani anaknya. Hal ini dapat menyanyiakan bakat menyanyi seorang Remy. Pria tua mengatakan dengan kemampuan Remy, dia suatu hari pasti akan menjadi seorang penyanyi. Dan sukses selalu datang melamar sang gadis. Tapi ibu sang gadis sama sekali tidak percaya. Sama sekali tidak bisa membayangkannya Remy bisa menjadi penerus keluarga kaya itu. Akhirnya Remy memutuskan untuk mengikuti pria tua, pergi ke tempat yang lebih ramai, dan berjanji dengan sang gadis ia pasti akan kembali melihatnya lagi. Tapi saat pria tua memasuki hutan, ia terinfeksi TBC yang sangat berat. Melewati perjalanan yang sangat panjang, daya tubuhnya semakin melemah, hingga monyet kecil pun juga sakit. Kemudian mereka tiba di suatu hotel. Mereka mengeluarkan biaya untuk monyetnya ke cek dokter. Dokter mengingatkannya pria tua itu juga harus melakukan pengobatan. Tapi uang mereka dari awal sudah habis dan tidak cukup. Demi mengumpulkan uang, ia akhirnya memutuskan mengeluarkan kembali biolanya. Dan di hotel, ia mengadakan suatu pertunjukan. Melodi yang sangat indah, mengejutkan semua bangsawan yang sangat hadir. Tapi uang yang dikumpulkan masih tidak cukup. Saat itu seorang wanita menghampirinya. Dia mengenali pria tua itu dan menghargai keputusannya untuk menyamar. Bahkan memberikannya sebuah emas, berharap dia bisa membantunya melewati kesusahan ini. Di saat mereka kembali ke kamar, monyet itu kecil sudah meninggal. Hal ini membuat Remy sangat sedih. Ia menguburnya di dalam hutan. Penyakit pria tua ini tidak bisa diulur lagi. Tapi hari ini Remy menerima sebuah surat, kiriman dari seorang sang gadis. Dia mengatakan dia sudah menemukan orang tua kandung Remy. Ternyata di saat mereka pergi, sang gadis menyadari pakaian bayinya dan Remy ternyata sama. Bahkan kain seperti ini hanya keluarga bangsawan yang memilikinya. Ibunya kaget setelah mengetahui hal tersebut. Kemudian menggunakan segala cara dan akhirnya mendapatkan informasi. Pria tua yang melihat surat itu juga tidak memedulikan penyakitnya dan langsung menggagas membawa Remy pergi. Mereka menemukan seorang pengacara. Setelah melihat pakaian bayi itu, ia langsung mengetahui identitas Remy dan bersiap membawanya kembali ke istana untuk bertemu orang tuanya. Remy turun dari kereta dan tiba di depan istana. Dari istana keluar 3 orang. Wanita gemuk ini langsung memeluk Remy dan mengatakan ia adalah anaknya. Benar-benar di luar dugaan, dan mereka sama sekali tidak terlihat seperti bangsawan. Dalam istana juga sangat berantakan. Sebelum pria tua itu pergi, ia memberikannya sejumlah uang besar. Ini menimbulkan kecurigaan. Seperti yang diperkirakan, di malam hari mereka memperlihatkan sifat asli mereka. Mereka ingin membunuh Remy, dan di saat mereka ingin melakukannya, pria tua itu pun bersama anjingnya masuk dan langsung memukuli mereka, memaksa mereka untuk mengatakan yang sebenarnya. Ternyata pengacara itu adalah paman kandung Remy. Saat itu demi merebut harta warisan ibunya, ia menyuruh orang tuanya untuk membunuh orang Remy. Tapi karena pembunuh itu tidak bertega, ia membawanya ke sejauh mungkin ke Paris dan memotong simbol di pakaiannya, lalu membiarkannya di bawah salju. Pria tua itu pun menanyakan tempat tinggal orang tua kandung Remy. Lalu mereka pun berangkat. Di
perjalanan mereka diterpa badai salju. Sekuat tenaga menahan dingin, mereka perlahan melaluinya, kemudian bersembunyi di suatu tempat untuk saling menghangatkan. Situasi seperti ini mereka juga susah untuk melanjutkan perjalanan. Kayu bakar habis terbakar. Dia hanya bisa meluk Remy ke dalam pelukannya, menggunakan tubuhnya untuk menghangatkan tubuh Remy, hingga anjing membawa orang untuk menemui mereka. Pria tua itu sayangnya sudah meninggal. Ia menggunakan dirinya untuk melindungi Remy. Di saat Remy siuman, ia melihat seorang wanita yang sangat cantik. Ia adalah ibu kandung Remy. Dan di saat itu pamannya datang, mengatakan Remy hanyalah seorang penipu. Untuk menghalanginya, tapi ibunya Remy melihat barang-barang Remy, mengetahui ia benar-benar anaknya. Keduanya pun akhirnya bisa bertemu. Dan pamannya yang sangat jahat juga mendapatkan hukuman di penjara. Kemudian ia mengukir nama asli pria tua di kuburnya, Vitalis. Kemudian ia pulang ke rumah ibu tirinya dan memberikannya sebuah uang agar bisa melalui kehidupan yang baik. Beberapa tahun kemudian Remy sudah menjadi seorang paman tua dan membangun sebuah panti asuhan. Tiap hari kali guntur dia akan menceritakan ke anak-anak tentang kisahnya. Dan gadis yang dulu ia temui saat ini juga dengan tenang tidur di sampingnya. Film ini didasarkan pada mahakarya Perancis, Anak Yatim Mengembara, suatu cerita yang sangat mengharukan dan memberikan hal yang positif. Kehidupan penuh dengan hal yang tidak diketahui. Hanya bisa terus melaju ke depan menghadapi bahaya, baru bisa mendapatkan suatu kesempatan. Nah, itu tadi teman-teman rangkuman film seorang Remy, anak orang kaya yang telah dibuang oleh pamannya karena harta warisan. Dan jangan serakah ya teman-teman akan dunia. Ini sebagai pelajaran. Apa hikmah yang teman-teman bisa petik dari film ini? Bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, bila ada salah saya mohon maaf. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya Lanangi Jagat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye, see you later.